Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat sehat dan karunia-Nya kita bisa sampai pada tahap yang sekarang ini. Tak lupa, sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya kelak. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alni Cahyani dengan NIM 2012-11048, mahasiswi AIN Surakarta tahun 2020, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kepada yang terhormat Bapak dosen Sarbini dan teman-teman yang saya sayangi, di sini saya akan membahas mengenai kewajiban berdakwah. Jika pada buku Bapak, yakni pada bab keempat. Baiklah, pertama-tama saya akan membahas mengenai keberadaan dakwah yang sangat penting bagi umat Islam. Antara dakwah dan Islam merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, dakwah merupakan suatu usaha untuk mengajak, menyeru, dan mempengaruhi manusia agar selalu berpegang pada ajaran Allah untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Usaha untuk mengajak dan memengaruhi orang agar berpindah dari suatu situasi ke situasi lain menjadi lebih baik dari sebelumnya. Perpindahan situasi dari situasi yang jauh dari ajaran Allah menuju pada situasi sesuai dengan perintah dan ajaran Allah. Dakwah merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul setiap orang Islam atau Muslim. Tidak boleh seorang pun mengingkari kewajiban dalam berdakwah. Dakwah dalam amar ma'ruf nahi munkar adalah syarat mutlak bagi kesempurnaan dan keselamatan hidup masyarakat. Kewajiban dakwah ini tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah. Kewajiban dakwah ini bukan hanya merupakan kewajiban golongan ulama, kiai, mubalik, ustadz, atau cendekiawan, namun semua umat muslim. Terdapat dua pandangan ulama mengenai hukum dasar kewajiban dalam berdakwah. Ada yang beranggapan dasar hukum dakwah adalah fardu ain, yakni dikenakan pada setiap orang Islam atau Muslim. Dasar hukum tersebut merujuk pada surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Ud'u ila sabili rabbika bil himati wal mau'izatil hazanati wajadilhum bilati hiya hasan inna rabbaka huwa a'lamu bil muttaqin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah pelajaran yang baik dan bantahlah dengan cara yang baik juga. Menurut aturan usul fikih amar, menjadi wajib yang harus dipatuhi selama tidak ada dalil-dalil lain yang memalingkan dari wajib itu kepada sunat lainnya. Oleh karena itu, menurut firman ini, hukum dari berdakwah adalah fardu ain bagi seluruh umat Islam atau Muslim tanpa terkecuali. Sedangkan hukum dasar yang kedua adalah fardu kifayah. Hukum ini tidak membebankan dakwah sebagai suatu kewajiban bagi setiap umat Islam atau Muslim, hanya dikenakan sebagai pada golongan umat Islam saja. Apabila sebagian telah melakukan dakwah, maka sebagian lain dari golongan itu tidak wajib melakukan dakwah. Hukum ini berpijak pada firman Allah pada surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, وَلَا تَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Yang artinya, dan jadilah kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada berbuat baik, dan mencegah atau melarang orang berbuat tidak baik, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kedua hukum tersebut dapat berlaku apabila suatu kaum tidak atau bahkan belum ada yang melakukan dakwah, sehingga setiap orang yang menempati wilayah tersebut mempunyai kewajiban untuk melakukan dakwah sesuai dengan kemampuan pada dirinya. Melakukan dakwah sesuai kemampuannya itu demi mencegah sesuatu yang mungkar dan menciptakan suatu kebaikan. Namun, apabila dalam suatu kelompok atau kaum sudah ada umat yang melakukan dakwah, maka
Berlaku hukum yang kedua, di mana umat Islam yang lain dalam wilayah tersebut tidak dikenakan kewajiban melakukan dakwah karena hukumnya wajib ain dalam berdakwah. Sendiri sudah cukup lama dilakukan sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dan lalu dilanjutkan oleh umatnya sampai sekarang ini. Sehingga dakwah boleh dan harus dilakukan oleh siapa saja yang memiliki rasa keterpanggilan dan keinginan untuk menyebarkan nilai Islam. Dakwah sendiri merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan oleh rasa keinginan pribadi tanpa ada paksaan dari siapapun. Baiklah, sekarang saya akan membahas mengenai hadis, kewajiban menyampaikan ayat Al-Quran meskipun hanya satu ayat. Hadis tersebut berbunyi, Haddatsana Abu Ghasimidoka Kubnu Makhladin Ahbaronal Auza Khiyu Haddatsana Kasna Nubnu Ngatiyata An Abi Khabsiyata An Abdi Allahubni Khamrin Annan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Qala balighu Khoni walau ayatan wa khatisu an bani Israila wala kharaja wa man khazaba ngalayya muttaqam dan falyata bawak makhadahu minar. Dan terjemahan atau arti dari hadis tersebut adalah telah bercerita kepada kami Abu Asim Ad-Dalhaq bin Makhlad telah mengabarkan kepada kami, Al-Auza'i telah bercerita kepada kami, Hasan bin Atiyah dari Abi Khabsyah dari Abdullah bin Amru bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sampaikanlah dariku sekalipun satu ayat dan ceritakan apa yang kalian dengar dari Bani Israel dan apa itu tidak apa dosa, dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah menempati kedudukannya di neraka. Hadis Sahih Bukhari nomor 3202. Mufradat dari hadis tersebut ialah balihu yang artinya sampaikan, khoni yang artinya dariku, walau ayatan artinya walaupun satu ayat, wahid disu artinya ceritakanlah, mutaqomidan artinya sengaja, falyatabawak artinya bersiap-siaplah. Itu adalah mufradat dari hadis yang telah saya sampaikan tadi, yakni hadis Sahih Bukhari nomor 3202. Pesan dari hadis tersebut adalah yang pertama, sahabat diminta menyampaikan penjelasan Rasul kepada yang tidak hadir atau tidak mendengar langsung dari Rasul agar mereka tahu. Meski seorang sahabat hanya mendengar satu ayat pun, namun kalau ayat tersebut tidak diketahui oleh yang lain, maka sampaikanlah. Pesan yang kedua adalah hadis di atas mengabarkan bahwa info yang disebarkan bukan dari Rasul, namun dari Bani Israel. Hadis ini sesungguhnya mengajarkan tentang pentingnya memberikan keseimbangan info dari orang lain. Pesan ketiga yang ingin disampaikan hadis ini adalah adanya suatu larangan dalam hadis di atas, yaitu jangan berbohong atas nama Rasul ataupun mengada-ngada. Melakukan dusta atas nama Rasul akan dijamin masuk neraka seperti yang disampaikan dalam akhir hadis. Membaca secara menyeluruh, memahami konteks, dan membaca syarah hadis tersebut, maka kita akan memperoleh pemahaman yang menyeluruh bahwa hadis di atas bukan bermakna boleh berdakwah, apalagi mengeluarkan fatwa hanya dengan bermodal satu ayat saja. Konsep hakikat dakwah bertumbuh pada beberapa hal. Yang pertama, dakwah merupakan proses kegiatan mengajak kepada jalan Allah, bisa berbentuk tablik atau penyampaian, tahyir atau perubahan, uswah atau keteladanan, amar ma'ruf nahi munkar atau ajakan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, tahlim tarbiyah atau pendidikan dan pengajaran, dan tabsyir tandir atau penjelasan peringatan. Yang kedua, dakwah merupakan proses persuasi, tidak hanya sekedar mengajak,
melainkan membujuk orang atau objek agar mengikuti ajaran Islam, tapi kembali lagi dengan tidak memaksa. Adalah dakwah merupakan sistem yang utuh di antara unsur-unsur dakwah atau komponen-komponen dakwah. Jadi, sudah dapat dipastikan jelas bahwa kita diwajibkan berdakwah kepada sesama umat Islam atau sesama umat Islam dengan cara yang telah ditentukan, yaitu dengan cara yang bijaksana. Kewajiban menyampaikan ajaran Islam dilakukan dalam berbagai sektor kehidupan, karena Islam adalah agama yang meliputi seluruh sektor kehidupan manusia. Dalam hadis yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad memerintahkan semua kaum muslim, baik perempuan ataupun laki-laki, menyampaikan dakwah sesuai kemampuan yang dimiliki, karena hanya dengan dakwah agama Islam dapat berkembang dari generasi ke generasi. Tegasnya, setiap muslim diperintahkan menyampaikan ilmu sekecil apapun itu yang diketahui, karena tidak ada yang tahu kalau ilmu tersebut diberikan kepada orang lain akan menjadi manfaat dan sebab hidayah datang kepada orang lain tersebut. Dakwah sendiri sesungguhnya adalah cermin kepedulian seorang muslim terhadap muslim lainnya, bahkan sesama manusia, dengan kasih sayang seorang muslim agar saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan satu sama lain agar menempuh jalan hidup yang benar. Salah satu sifatnya manusia yakni tempatnya keliru dan lupa. Jadi wajar apabila manusia seringkali bertindak menyimpang dari tuntunan agama. Oleh karena itu, nasihat sesama muslim sangat dibutuhkan, karena sebagai muslim yang beriman, mengingatkan satu sama lain juga merupakan kewajiban agar mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat dan selalu pada jalan Allah. Mengingat dakwah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan atau dilaksanakan, maka pastilah ada konsekuensi bagi yang tidak melaksanakannya. Sebab jika dakwah ditinggalkan, pastilah tujuan-tujuan mulia dakwah tidak akan bisa terwujud. Seperti halnya terjadi kemusyrikan, kekafiran, lantaran tidak ada ketauhidan kepada Allah. Jika tidak ada ketauhidan, maka tidak akan ada hukum Allah juga, sehingga manusia akan hidup dalam hukum jahiliyah. Orang yang meninggalkan dakwah dan pada dasarnya mengetahui kewajiban dakwah, namun enggan melakukannya, bahkan menyembuhkan ilmu, maka ancamannya adalah api neraka. Nabi Muhammad menjelaskan ada 3 strategi berdakwah dan tingkatan melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yakni yang pertama adalah dengan tangannya, maksud dengan kekuasaannya yang baik dan tindakan yang nyata sesuai profesi atau kedudukan masing-masing. Misalnya, seorang bupati menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara mendisiplinkan dan memberantas perjudian, minuman keras, prostitusi, dan penyakit masyarakat lainnya yang mengganggu ketentraman dan kedamaian masyarakat. Strategi yang kedua adalah dengan lisan. Jika seseorang tidak dapat melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan tangannya, cara yang kedua adalah dengan lisannya. Misalnya adalah memberi nasihat yang baik, memotivasi yang baik, dan dapat pula dilakukan dengan cara menulis. Misalnya, jika kamu menulis, jika kamu menyayangi dirimu, maka sayangilah juga tumbuhan di sekitarmu. Hal tersebut dapat ditempel pada tempat-tempat tertentu. Dan strategi yang ketiga adalah dengan hatinya, yaitu dengan memungsikan hati, kata hati yang bersih. Cara ini merupakan cara yang paling lemah karena tidak mempunyai kekuatan dan hanya mempunyai kekuatan untuk membentengi dirinya sendiri. Hal ini terjadi karena dia tidak memiliki keberanian dan kekuasaan untuk menasihati orang lain, apalagi mencegah dari kemungkaran. Dia hanya diam saja. Namun di dalam hatinya tidak pernah merestui perbuatan mungkar tersebut. Bahkan selalu berdoa agar kemungkaran-kemungkaran itu lekas lenyap dan berbalik menjadi kebaikan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.